Para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya memiliki mata pencahariannya masing-masing. Layaknya manusia normal, mereka pun bekerja keras. Ini membuktikan jika para nabi berdakwah tidak dalam rangka berupaya untuk mendapatkan upah dan harta dari kaumnya. Seperti halnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang arsitek dan tukang kayu yang handal. Dalam satu hadis disebutkan, Nabi Daud adalah seorang pandai besi, Adam adalah petani, Nuh adalah arsitektur, Nabi Idris penjahit, dan Musa adalah seorang penggembala. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Memang bukan tanpa alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan Nuh alaihissalam untuk membuat kapal, karena Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang arsitektur yang ulung. Pembuatan kapal ini memakan waktu yang cukup lama, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam menanam pohon, kemudian setelah pohon itu besar, pohon itu ditebang lalu dikeringkan. Proses ini memakan waktu kurang lebih selama 100 tahun. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam membutuhkan waktu 100 tahun lagi untuk mengolah kayunya dengan menggergaji, menyerut dan menghaluskannya. Kemudian setelah banjir surut dan kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai bersandar di suatu tempat, Nabi Nuh alaihissalam tidak lagi menjadi seorang arsitek dan tukang kayu. Beliau memiliki pekerjaan lain, yaitu menjadi petani dan menanam anggur. Dalam berbagai literatur, diperkirakan peristiwa ini terjadi sekitar 4.800 tahun yang lalu. Setelah beberapa lama terombang-ambing banjir besar, pada tanggal 10 Muharram atau Asyura, kapal Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di sebuah bukit atau gunung yang bernama Bukit Judi. Dan difirmankan, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, berhentilah." Dan air pun disurutkan. Perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas Bukit Judi. Dan dikatakan, "Binasalah orang-orang yang zolim." Al-Quran Surat Hud ayat ke-44. Belakangan diketahui bahwa yang dimaksud Bukit Judi atau Gunung Judi saat ini terletak di pegunungan Ararat, Turki. Sekitar 17 tahun yang lalu, sebuah komunitas yang bernama Noah Arks Ministries International atau NAMI mengklaim telah menemukan sisa-sisa kapal Nabi Nuh alaihissalam di Gunung Ararat, Turki. 7 kompartemen kayu besar terkubur pada ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut yang lokasinya dekat dengan puncak Gunung Ararat. Hal ini katanya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nami pun yakin 99% bahwa penemuan mereka benar adanya. Akan tetapi, klaim mereka ini ternyata tidak didasari pada bukti arkeologis yang kredibel. Sebenarnya bukan hanya dari kelompok Nami saja yang mengkonfirmasi telah menemukan bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Ada lusinan kelompok atau ilmuwan lain yang katanya berhasil menemukan bahtera kapal Nabi Nuh tersebut, dan bahkan sebelum Nami menemukannya. Penemuan itu terjadi pada bulan Juli tahun 1951, di mana sebuah tim yang terdiri dari para ahli arkeolog asal Rusia melakukan penelitian terhadap lembah Kaat. Para ilmuwan Rusia ini menemukan sebuah tambang baru di daerah lembah Kaat. Mereka juga menemukan beberapa potongan kayu yang banyak berserakan di lokasi tersebut. Maka karena potongan-potongan kayu tersebut terlihat begitu mencurigakan, para ilmuwan itu menggali tempat tersebut dengan tujuan untuk menemukan sesuatu yang berharga. Dan alangkah terkejutnya mereka, rupanya di bawah timbunan tanah masih banyak potongan-potongan kayu purba yang tertimbun jauh di dalam tanah. Setelah dilakukan penelitian pada beberapa lapisan kayu tersebut, kayu-kayu itu bukanlah jenis kayu yang biasa dan diperkirakan juga menyimpan rahasia yang sangat besar di dalamnya. Hal itu didapat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh salah seorang ilmuwan yang ikut dalam penelitian tersebut. Lalu, para ilmuwan ini mengevakuasi kayu-kayu yang ditemukan tersebut ke tempat yang berbeda. Rasa keingintahuan yang besar dari para ilmuwan ini membuat mereka begitu antusias dalam kegiatan investigasi potongan kayu misterius tersebut. Dari sekian banyak potongan kayu yang ditemukan di tempat tersebut, ada satu yang menarik, yaitu sepotong kayu panjang yang berbentuk persegi. Potongan kayu yang berukuran 14 x 15 inci tersebut ternyata kondisinya jauh lebih baik jika dibandingkan potongan-potongan kayu yang lain.
Dari awal penemuan potongan kayu pada bulan Juni tahun 1951, para ilmuwan ini terus melakukan penelitian terhadap kayu-kayu tersebut. Mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meneliti semua potongan-potongan kayu tersebut. Lalu pada akhir tahun 1952, mereka mengambil kesimpulan bahwa potongan kayu tersebut merupakan potongan dari bahtera Nabi Nuh alaihissalam yang terdampar. Dan di beberapa potongan kayu itu, ada beberapa ukiran dari huruf kuno yang terlihat seperti membentuk kata atau kalimat. Maka setelah terbukti bahwa potongan kayu yang mereka temukan ini merupakan bagian dari kapal Nabi Nuh alaihissalam, timbullah sebuah pertanyaan. Kalimat apakah yang terukir di kayu tersebut? Para ilmuwan tidak mengetahui makna dari tulisan tersebut. Maka pemerintah Rusia membentuk tim pakar epigraf untuk mengetahui arti dari tulisan tersebut. Maka dibentuklah tim epigraf yang berjumlah 7 orang pada tanggal 27 Februari 1953. Setelah menghabiskan waktu selama kurang lebih 8 bulan, akhirnya tim ini menyimpulkan ada sebuah gambar yang berbentuk telapak tangan, di mana juga terukir beberapa kata dari bahasa Samani. Lalu kata-kata dari bahasa Samani ini diterjemahkan oleh Mr. N.F. Max, seorang pakar bahasa kuno dari Manchester, yang jika diartikan menjadi seperti ini. Ya Allah penolongku, jagalah tanganku dengan kebaikan dan bimbingan dari tubuhmu yang suci, yaitu Muhammad, Ali, Fatimah, Sabar dan Sabir. Karena mereka adalah yang teragung dan termulia. Dunia ini diciptakan untuk mereka. Maka tolonglah aku demi nama mereka. Sabar dan Sabir adalah nama lain dari Hasan dan Hussein, yaitu kedua cucu Rasulullah SAW. Semuanya sangatlah terkejut setelah mengetahui arti tulisan tersebut. Terutama yang membuat mereka bingung adalah mengapa plat kayu itu yang sudah berusia ribuan tahun tetap dalam keadaan utuh, bahkan tidak rusak sedikit pun. Plat kayu tersebut saat ini masih tersimpan dengan rapi di Pusat Penelitian Fosil Moskow di Rusia. Dan sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana bisa Nabi Nuh alaihissalam mengetahui di akhir zaman nanti ada seorang nabi terakhir yang bernama Muhammad? Di dalam beberapa literatur disebutkan, memang para nabi sebelum Rasulullah SAW mengatakan kepada kaumnya tentang akan datangnya nabi penutup yang bernama Muhammad, bahkan sejak manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dalam salah satu hadis disebutkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, tatkala Allah menghidupkan Adam, Adam pun melihat ke arah arsy dan melihat namaku. Allah memberitahukannya, itu adalah penghulu keturunanmu. Ketika Adam dan Hawa diperdaya setan, mereka bertobat dan memohon syafaat kepada Allah dengan menggunakan namaku. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kemudian di dalam Injil kontroversial, yaitu Injil Barnabas juga disebutkan. Dalam bab 44 Barnabas, pada bab ini Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad. Oh Muhammad, Tuhan bersamamu. Kemudian di bab 41 Barnabas, atas perintah Allah, Mikail mengusir Adam dan Hawa dari surga. Kemudian Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Tak hanya itu, di masa dakwah Nabi Musa alaihissalam atau di dalam Taurat, disebutkan dalam Kidung Agung 5:16 yang artinya, teramat manis tutur katanya, ia adalah Muhammadim. Inilah kekasihku dan sahabatku, oh putri-putri Yerusalem. Para rabi Yahudi bahkan sebenarnya mengakui bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Jika sudah jelas tertulis di kitab mereka dan telah ada bukti nabinya telah hidup pada 1400 tahun yang lalu mengapa mereka umat Yahudi tidak mau berbaiat? Jawabannya ada di Al-Baqarah ayat 146. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui.
Maka alasannya adalah dengki. Dan karena alasan dengki juga, iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.